Saya Muhammad Sambas. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Sudah lama saya belum bikin video lagi ya. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang apa sih itu startup ya, business plan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai startup ya, usaha business planning. Plan. Jadi bagi teman-teman itu yang belum tahu ya mengenai apa sih itu startup, mungkin saya juga masih mencari-mencari referensi ya. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai startup. Jadi mungkin akhir-akhir ini sering mendengar istilah startup ya dalam dunia bisnis di Indonesia. Sebetulnya apa sih dari istilah startup tersebut? Jadi startup itu sebuah perusahaan yang baru saja dibangun dalam masa rintisan ya. Tidak sebuah bidang usaha. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sambas. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Sudah lama saya belum bikin video lagi ya. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang apa sih itu startup ya, business plan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai startup ya, usaha business planning. Plan. Jadi bagi teman-teman itu yang belum tahu ya mengenai apa sih itu startup, mungkin saya juga masih mencari-mencari referensi ya. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai startup. Jadi mungkin akhir-akhir ini sering mendengar istilah startup ya dalam dunia bisnis di Indonesia. Sebetulnya apa sih dari istilah startup tersebut? Jadi startup itu sebuah perusahaan yang baru saja dibangun dalam masa rintisan ya. Namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Ini spesiesnya bisa beragam, misalnya seperti pengembangan aplikasi, sistem pembayaran, jasa perdagangan, dan lain sebagainya. Di Indonesia juga banyak ya contohnya untuk mengenai bisnis startup ya, semacam contohnya Bukalapak, tiket.com ya. Jadi di Indonesia sendiri karena perkembangan dunia internet yang sedang pesat-pesatnya ya, membuat bisnis startup ini semakin banyak bermunculan ya di berbagai pelosok ya, di berbagai bidang, dari kreator-kreator semacam menurut beberapa sumber bahkan jumlah startup lokal saat ini sudah mencapai ribuan.
dan tentunya setiap saat masih akan terus bertambah ya, semakin bertambah, berkembang. Misalkan jika emang kita ingin melakukan bisnis startup, mungkin akan bersaing dengan startup-startup yang lain yang sudah merintis dari awal ya. Untuk bisnis startup ini sudah ada sejak dari akhir tahun 90-an ya, dari akhir tahun 90-an. Dan salah satu contoh startup lokal yang sudah dikenal dan sukses, salah satunya pasti kita semua kenal ya, yaitu yang tadi saya bilang macam yang sudah berkembang, sudah terkenal semacam tiket.com, Bukalapak, Gojek, dan lainnya ya sejenisnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan jika ke depan akan bermunculan juga startup-startup sukses lainnya ya, semacam yang tadi saya sebutkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ya bersaing di dunia bisnis startup, bersaing dengan yang sudah merintis dan sudah terkenal. Oke. Dan di sini saya akan memberikan contoh ya. Di sini saya membuat bisnis plan ya, Cerealia Posta Snack. Cerealia Posta Snack ini semacam bisnis makanan ya, semacam bisnis makanan dengan berbahan dasar itu serealia ya, sereal ya, biji-bijian atau semacam rumput, tanaman rumput semacam padi-padian gitu ya, semacam beras, gandum, dan jagung. Apa sih itu serealia? Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi ya sedikit mengenai contoh bisnis yang saya presentasikan di sini, yang bisnis serealia Ostra Snack ya. Jadi serealia itu dalam bahasa Inggris itu sereal ya, yang sering kalian juga pasti tahu lah, yang sering kita makan, yang kita minum juga. Dalam minuman mungkin ada energen. Untuk yang kita makan contohnya akan beras, jagung, semacam gandum juga kan. Banyak makan makanan yang berbahan dasar dari biji-bijian tersebut. Jadi selain itu biji-bijian ya merupakan sekelompok tanaman yang ditanam dan dipanen biji bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati ya. Ya, kita juga kan sehari-hari kan makan biji-bijian, nasi itu kan dari biji-bijian juga padi. Serelia ini merupakan anggota dari suku padi-padian yang disebut sebagai Serelia sejati ya, anggota yang paling diketahui dan memiliki nilai ekonomi tinggi ya. Sehingga diketahui sebagai Serelia utama, biji-bijian yang bukan padi-padian juga sering disebut Serelia semu ya. Serelia ini dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia karena itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok mungkin, kan kita juga membutuhkan karbohidrat ya untuk stamina tubuh juga. Jadi ya dibudidayakan secara besar-besaran ya di seluruh dunia. Contohnya di Indonesia itu tanaman padi, mungkin di daerah lain ada jagung dan gandum dan biji-bijian lainnya. Melebihi semua macam tanaman lain dijadikan sumber energi untuk manusia dan ternak ya. Ya bukan cuma manusia aja, mungkin hewan-hewan juga ya, semacam burung itu kan sama kan, makannya juga ada yang biji-bijian juga ada sayur-sayuran. Sama halnya dengan kita juga butuh karbohidrat itu, asupan karbohidrat. Jadi serealia ini merupakan
tanaman yang bisa diolah ya menjadi bahan makanan yang berkarbohidrat tinggi uh, dari biji atau bulirnya. Selia bisa disebut juga sebagai biji-bijian. Manfaat selia adalah sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan beberapa tanaman selia yang biasanya diolah sebagai bahan makanan utama masyarakat di Indonesia ya. Banyak banget itu tanaman serelia itu, biji-bijian itu dijadikan sebagai bahan makanan atau snack ya. Di Indonesia itu memanfaatkan makanan dari bahan dasar itu serelia, biji-bijian, contohnya beras, jagung, atau gandum ya. Di salah satu jenis olahan makanan yang berasal dari serelia ada beras jagung yang tadi contohnya, gandum. Jadi dalam 100 gram beras terkandung 28 gram karbohidrat ya. Hal inilah yang membuat beras menjadi sebagai salah satu sumber makanan pokok. Dan itu tadi mengenai penjelasan mengenai serelia sih. Apa itu serelia tadi sudah saya jelaskan. Dan dari business plan yang sekarang saya buat ini yang mau jelaskan itu Serelia Postra Snack itu yang saya planning ke depannya ya. Serelia Postra Snack adalah salah satu makanan ringan yang terdiri dari makanan ringan tradisional dan modern. Jadi Serelia ini memproduksi makanan mungkin tradisional itu lebih ke modern. Dan yang makanan yang berbahan dasar serelia ya nama lain dari biji-bijian yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin makanan-makanan yang berbahan dasar serelia atau biji-bijian ya sudah terkenal sampai ke perkotaan juga ya. Walaupun itu makanan-makanan daerah ya, makanan tradisional, mungkin hanya beberapa waktu aja dia proses pembuatannya yang sekarang udah menyebar ke pelosok ya, mungkin menjadi hampir setiap hari ya banyak pelanggan atau yang mencari makanan yang berbahan dasar serelia tersebut. Untuk umumnya serelia ini dijual dengan harga Rp500 per biji. Namun untuk menghadapi tantangan zaman yang ubah industri penjualan makanan serelia juga harus diikuti dengan berbagai inovasi yang dibutuhkan. Di sini itu saya melihat dari perkembangan dari makanan-makanan yang berbahan dasar dari serelia ya, biji-bijian. Saya kepikiran ingin mengembangkan makanan-makanan yang berbahan dasar serelia itu, mungkin makanan tradisional ya kebanyakan. Nah, di sini saya akan menjadi lebih modern lagi dari mungkin dari kreatifan dan inovatifnya yang membuat pelanggan tambah lebih menyukai gitu ya. Dan untuk program yang saya rencanakan ini mungkin kami bersama bukan cuma saya doang ya, bersama tim juga ingin mengembangkan suatu produk makanan itu Serelia Postra Snack yang terdiri dari saya dan teman-teman lainnya. Jadi bervariasi ya olahan serelia sebagai bahan makanan ringan tradisional modern ya.
Ini contohnya ya Cerealia Postra Snack dari berbagai varian jenis dan rasa. Ada penting manis asam, itu ada jagung kacang gula aren, ada rengginang udang, ada biji selimut coklat, ada rengginang coklat, ada macam-macam rengginang ya. Dan di sini itu dari bahan dasarnya itu semuanya dari serelia ya, atau sereal atau biji-bijian ya. Tenteng manis kan dari beras, ada jagung kacang gula aren, ada dari rengginang juga dari beras, ada biji selimut coklat, ini campuran beras, jagung, gandum, dan bermacam lainnya. Dan bisnis plan yang saya buat ini mencakup dari produk, modal, dan perhitungan, sasaran pasar, pemasarannya, dan pelayanan pelindungan pelanggan dan teknologi pendukung. Jadi di sini itu saya menjelaskan dari sebuah planning ya, bisnis, usaha di perencanaannya. Jadi Cerealia Postra Snack ya, makanan ringan, tradisional, dan modern. Di sini tadi ini udah saya jelaskan. Salah satu makanan ringan yang terdiri dari makanan ringan tradisional dan modern. Makanan yang berbahan dasar serealia, nama lain dari biji-bijian yang kini telah menyebar hingga perkotaan ya. Mungkin bukan cuma perkotaan aja, di pelosok juga mungkin udah banyak. Sereal yang berasal dari sebuah nama, bahan bakunya itu sendiri sereal biji-bijian, macam beras, jagung, dan gandum. Ini untuk Cerealia Postra Snack itu uh, yang memiliki uh, visinya ya, visi misinya itu menjadikan jajanan Cerealia sebagai jajanan yang tidak lekang oleh zaman ya. Jadi semakin apa, semakin kesini semakin lama itu semakin banyak variasi dan inovatifnya, jadi akan membuat pelanggan itu merasa tidak bosan. Memproduksi produk olahan serealia yang variatif dan inovatif, memproduksi produk serealia yang sehat, halal, dan higienis. Dan kita juga walau nggak sembarangan juga ya dalam memproduksi bahan makanan ringan dari berbahan serealia tersebut. Jadi kita juga melihat dari kesehatannya juga, dari halalnya juga, dan higienis juga. Mendistribusikan serealia ke toko-toko atau pemasok atau pasar dan supermarket di seluruh Indonesia. Di sini tuh planningnya itu kita itu ya mudah-mudahan berkembang ke pelosok-pelosok Indonesia ya, mudah-mudahan sampai ke luar juga. Di sini serealia itu pertama kita targetnya memasok ke toko-toko ya, toko-toko yang di lingkungan-lingkungan sekitar-sekitar tempat pembuatan, dan ke pasar juga ya. Menjadikan serealia sebagai jajanan khas Indonesia. Jadi kita walaupun kita nih terkenal di dalam negeri, mudah-mudahan kita makanan ini itu terkenal di luar ya. Jadi menjadi makanan benar-benar khas dan terkenal, makanan khas Indonesia. Ini untuk produk yang ditawarkan ya, untuk di sini terdiri ada jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Uh, untuk jangka pendek di sini ada serealia beras ya, serealia jagung, dan serealia gandum.
Untuk jangka panjangnya mungkin ada tambahan, mungkin ada serelia beras plus kacang, serelia beras coklat atau jagung coklat atau gula aren atau beras serelia udang, banyak ya. Untuk jangka panjangnya kita supaya semakin lama itu semakin adanya variasi dan inovatifnya. Dan di sini untuk tabel proses dan modal usahanya. Untuk mitra utama ya, kita supplier beras ya. Mungkin kita juga emang bukan cuman kita membuat, kita juga harus memikirkan untuk bahan bakunya atau bahan dasarnya, kebutuhan pokoknya di sini beras ya, beras yang bagus, terus gandum dan jagung. Dan untuk bahan packaging seperti plastik, kardus, dan cetak stiker mereknya. Untuk aktivitas utamanya memproduksi serealia beras, beras, jagung, dan gandum. Memasarkan produk serealia beras, beras, jagung, dan gandum di sekitar lingkungan pasar. Target kecilnya ya, kita itu memasok di sekitar pasar, toko, dan media informasi semacam sosial media ya. Mungkin itu bisa membantu ya. Untuk nilai-nilai yang ditawarkan ya tadi sudah dijelaskan ya, Serelia Posta Snack adalah produsen serelia yang sehat, higienis, dan inovatif. Snack Serelia Posta Snack adalah snack yang dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun ya. Ini jadi makanan dengan ini bisa dimakan dalam bersama juga, sendiri juga, sambil nyantai juga enak. Terus untuk sumber daya utamanya, sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif. Jadi kenapa kita membutuhkan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif? Jadi kita juga semakin lama itu mungkin harus semakin kreatif ya, dan mengembangkan dari produk makanan itu supaya lebih menarik lagi ya, menarik lagi untuk menarik pelanggan juga, menarik pasar juga. Sumber bahan baku seperti tepung tapioka untuk pembuatan, dan beras, jagung, dan gandumnya, dan perlengkapan packaging. Di sini untuk rincian biayanya, rincian biaya awal, biaya kecil-kecilnya, semacam biaya packaging, biaya bahan baku minyak atau bahan baku jagung, beras, gandum, tepung, dan kebutuhan dapur, dan biaya kebutuhan perangkat pengolah sistem informasinya ya. Kita juga emang butuh banget itu untuk mengolah sistem informasi untuk memasarkannya supaya lebih simple ya, dan biaya kebutuhan terduga ya, dan pengenalan produk ya, iklan, semacam iklan, biaya iklan lainnya. Untuk hubungan dengan pelanggan, jadi untuk hubungan dengan pelanggan itu bebas ongkir ya untuk pemesanan take away selama masa pandemi COVID untuk daerah-daerah tertentu ya. Dan untuk warranty free jika produk yang datang adalah produk basi ya. Jadi kita juga akan bertanggung jawab ya. Misalkan ada produk-produk yang basi yang sudah kadaluarsa waktunya, kita bertanggung jawab semuanya. Dan kita juga membuka kitchen ya untuk teman-teman mungkin yang ingin belajar pembuatan pengolahan serelianya yang berbahan dasar serelianya.
silakan bisa datang ke tempatnya yang mungkin kami bisa bantu pembelajaran untuk pembuatan pengolahan bahan makanan yang berbahan dasar serealia ini. Terus untuk jalur pemesanan kita ada ojek online seperti GrabFood, GoFood, dan Maximfood, dan sosial media, dan bisa COD juga ya. Bisa COD mungkin yang untuk sekitar-sekitar eh, yang terdekat ya. Kalau untuk yang jauh mungkin bisa ada ojek online atau GrabFood. Terus untuk segmen pelanggan masyarakat umum ya, untuk gerai selia posta snack secara online dan langsung ke toko. Jadi untuk yang dekat-dekat bisa datang langsung ke tokonya. Mungkin untuk yang jauh, pemesanan yang jauh di luar daerah bisa melalui aplikasi atau sosial media ya. Jadi untuk sarana posta snack itu untuk target penjualan dan perkiraan pendapatan ya. Jadi di sini sudah disusun dalam satuan 10 hari agar lebih sering bisa dievaluasi ya. Sudah disusun dalam bentuk tabel. Dan ini perhitungan keuntungan dan biaya. Di sini nama produk beras, serelia jagung, serelia gandum. Harga pokok penjualan 400 biji ya, dolar. Harga jual 500